dengan hasil tabungan-tabungan yang saya kumpulkan itu, saya coba beranikan diri untuk terjun di bisnis kuliner. Kalau teman-teman memulai bisnis, pastikan mental kita siap rugi. Kita mau lanjut atau mau stop di situ gitu. Jangan sampai mentalnya mental. Hai, tepuk tangan dulu dong. Halo, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam deh, jam berapapun kalian tengah menyaksikan tayangan ini. Selamat datang untuk semua partner GoFood. Hadir kembali di episode terbaru untuk Ngopi GoFood kali ini, ngobrol pintar bareng GoFood bersamaku Soraya Hilmi. Dan di obrolan kali ini kita bakalan seru banget, itu sudah pasti. Dan yang paling aku butuhkan adalah semangat kalian untuk belajar-belajar bareng. Karena gak cuma mendapatkan informasi, namun juga ada edukasi yang bisa kalian dapatkan lewat podcast ngobrol-ngobrol ini nih. Dan langsung saja aku ingatkan ke teman-teman sekalian sebelum memulai, gak masalah gak harus catat di handphone. Kalau mau catatnya di buku atau di kertas, disiapin dari sekarang catatannya. Karena bintang tamunya spesial banget. Ada ilmu bermanfaat dari bintang tamu yang satu ini. Beliau adalah pemilik dari sebuah restoran yang menjual menu-menu yang umum sekali, tapi kok bisa ya dia tetap menjadi unik dan berbeda serta jadi favorit, terutama di area tempat di mana vendornya berada. Dan sebelum masuk ke dunia kuliner, Mas Gilang nih namanya, dia bekerja menjadi driver ojek online di tahun 2017. Ketika sudah merasa nabung, dikumpulin modalnya sedikit demi sedikit dan berasa cukup, beliau pun nekat nih memutuskan untuk mencoba berjualan ayam bakar yang dinamakan Ayam Bakar Raden. Kalau yang di sekitaran rumahnya ada Ayam Bakar Raden, wah udah familiar deh pastinya. Karena ini memang bisnis makanannya ini cukup terkenal sekali. Dan Mas Gilang ini sudah memutuskan untuk mendaftarkan Ayam Bakar Raden ke aplikasi GoFood itu di tahun 2019. Tumbuh kembang, perlahan ya teman-teman, namanya berproses ya. Hingga sampai di titik sekarang, dia sudah berhasil membuka 5 cabang. Tepuk tangan dong. Gak sebentar loh ya, dari 2015 ke 2019. Dan langsung aja deh, gak usah berlama-lama lagi, sudah hadir bareng-bareng sama kita di sini, Mas Raden Gilang. Kalau aku orang Palembang nih, Mas Gilang. Kita basa-basi dulu nih ya. Kita kalau udah denger Raden tuh biasanya ingetnya pempek ya. Iya gak sih? Nah kali ini ayam bakar, kalau sekarang orang udah mikir ayam bakar, ingetnya pasti Ayam Bakar Raden. Keren banget, apalagi tadi kalau sudah diceritain sedikit ya ke teman-teman, kilas balik sedikit seperti apa latar belakang yang akhirnya menghadirkan Ayam Bakar Raden ini sendiri. Mas Gilang boleh dong langsung aja cerita motivasi atau mungkin ada tujuan tertentu ketika membangun bisnis ini. Jadi gini, saya perkenalkan diri dulu nih ya. Boleh dong. Nama saya Gilang, saya pemilik Resto Ayam Bakar Raden. Memang dulu sebelum terjun di bisnis kuliner, saya memang sempat menjadi driver ojek online. Wow. Nah, lumayan panjang sih prosesnya sampai bisa memutuskan untuk jualan kuliner ya, khususnya di ayam bakar. Karena memang saya sendiri nggak ada background sebenarnya di dunia kuliner gitu ya. Jadi memang latar belakang saya malah di IT gitu ya. Cuman memang karena nasib mungkin dan kebutuhan dan melihat peluang sih, intinya sebenarnya awalnya saya ngelihat peluang. Nah, akhirnya saya terjun di bisnis kuliner khususnya di ayam bakar gitu. Jadi awal mulanya memang nekat aja sih sebenarnya, karena memang waktu itu pada saat jadi driver juga kan memang banyak suka duka juga nih, banyak dinamika lah ya. Nah akhirnya singkat cerita saya memutuskan untuk berbisnis kuliner, khususnya ambil di ayam bakar gitu. Waktu itu aku potong sedikit, ketika jadi driver berapa lama sampai ke akhirnya fokus untuk di bisnis kuliner? Kurang lebih 2 tahun. Oh lama dong, itu selama 2 tahun itu. Dulu tuh dari driver motor, terus beralih nganter-nganter gitu dulu ya. Terus beralih ke driver mobil. Gitu. Jadi ya peluang lah ya. Saya sebenarnya lebih ke melihat peluang sih. Peluang pada saat itu di motor juga bagus. Jadi saya coba jajaki itu. Terus akhirnya saya geser ke mobil juga bagus. Cuman kesini memang saya ngelihat juga peluang di bisnis juga kayaknya oke gitu. Makanya saya coba beranikan untuk terjun di bisnis kuliner gitu. Berpengaruh nggak ketika
terlibat, tentunya kan walaupun waktu itu tidak langsung terjun membahas bisnis GoFood secara mendalam, tapi kan sudah berada di komunitasnya Betul, lah ya, di betul. komunitas ini. Sempat apakah gara-gara memang dari komunitas yang membawa pengaruh untuk Mas mau eksplor lebih dalam tentang bisnis kuliner? Karena kan sering nih Betul. pernah nganter makanan Sering, juga dong sering, pastinya kan. Kok kayaknya rame potensi bisnis. Oke, apakah cukup berpengaruh mengantarkan tujuan dan niatnya Mas Gilang untuk membentuk bisnis ini? Sangat berpengaruh. Dari situ juga sih saya punya semangat bahwa ternyata bisnis kuliner ini dengan dilabeli banyak aplikasi online ini kayaknya cukup menjanjikan gitu. Oke. Makanya dengan hasil tabungan-tabungan yang saya kumpulkan itu, saya coba beranikan diri untuk terjun di bisnis kuliner gitu. Nah, tidak mudah dong. Apakah sebelumnya, apalagi backgroundnya IT, atau emang hobi masak nih? Aku tanya dulu nih. Apakah memang hobi masak? Kalau hobi masak ya, Oke. tapi kalau background secara spesifik kuliner tidak. Tidak ada. Berarti tantangannya berat banget nih. Banget. Bener-bener masih newbie lah ya Iya, betul. istilahnya. Kalau di dunia gaming noobs, ini masih noobs banget nih ya. Betul. Melihat tantangan yang biasanya bikin orang banyak berhenti di awal, aduh susah nih kayaknya gue mundur deh. Tapi kok Mas Gilang tetap oh ya udah gas terus. Apa saja challenge yang dihadapi di awal-awal? Mungkin kalau di bisnis kuliner yang pertama kali saya temui kendala yang paling berat itu adalah mental sih sebenarnya ya. Bener sih. Karena gini, dulu kan waktu di sebelumnya di driver sih kayaknya aman-aman aja gitu ya. Memang sempat melalui fase itu di mana pada saat waktu itu driver masih awam itu kan kita kalau ketemu temen ya agak dalam tanda kutip kok gimana ya gitu, malunya ada gitu kok jadi driver ojek gitu. Tapi itu saya lalui gitu. Makanya pada saat terjun ke kuliner, mental itu sudah mulai terbentuk dari sebelumnya. Karena pada saat di kuliner yang berat itu adalah gini, pada saat kita mulai berusaha nih, mulai jualan, kita kan akan bersebelahan dengan pedagang-pedagang lain nih. Betul. Nah pada saat pedagang lain kok laku ya, kok punya saya kurang laku nih gitu kan. Nah, di situ mungkin mental kita benar-benar yang diuji gitu. Kita mau lanjut atau mau stop di situ gitu. Nah, tapi di situ saya ambil positifnya adalah ya ini yang harus saya perbaiki. Kenapa produk saya kok kurang laku? Nah, akhirnya saya banyak inovasi, melakukan banyak perbaikan terhadap produk saya, terhadap sistemnya, coba analisa pasarnya gitu. Apakah saya salah posisi? Itu sih yang saya lakukan waktu awal-awal. Jadi kalau ngomong kendala terbesar mental sih sebenarnya. Artinya kalau selama mental kita memang siap menghadapi itu, insya Allah sih jalan sih Kak. Sama kalau dilihat ya dirimu dikenakan berbagai macam challenge atau tantangan-tantangan tersebut tapi tetap konsisten. Yap. Itu intinya ya. konsistensi juga salah satu hal yang penting karena pada saat kita memulai satu usaha, intinya konsisten dari segi produknya, bahan bakunya, kondimen segala macam yang kita tawarkan kepada konsumen di awal, yaitu kita harus konsisten nih, jangan dirubah-rubah. Intinya lebih ke benar-benar yang kita siap rugi deh gitu pada saat memulai usaha ya. Balik lagi ke nomor satu tuh, mental lagi juga terlibat tuh. Jadi kalau konsep awalnya mindsetnya harus jangan mau untung ya, harus siap rugi karena kalau usaha untung tuh udah bonusnya. Bener. Tapi yang pasti tuh rugi tuh udah pasti gitu. Karena kan tidak selamanya usaha kita akan ada di posisi yang bagus ya. Ada grafik-grafik di mana akan ada penurunan. Nah itu yang harus kita siapin. Karena pada saat grafiknya di atas, itu sih bonus udah pasti. Cuman yang pasti adalah rugi gitu. Jadi benar-benar kalau teman-teman memulai bisnis, pastikan mental kita siap rugi. Ah itu dia. Ini ada satu quotes favorit dari produser program ini ya. Yang tidak pasti itu adalah ketidakpastian katanya. Aduh itu dalam banget. Tapi ternyata maknanya nempel ya. Betul. Dan balik lagi kalau kita ngomongin konsistensi tadi, kita balik ke nomor satu lagi. Mental lagi yang kena. Jangan sampai mentalnya mental. Nah itu dia. Dan kalau sudah dilakukan berbagai macam proses trial and error yang mana tidak singkat, waktunya lumayan panjang. Kira-kira penyesalan terbesar apa yang pernah dialami dari Mas Gilang sendiri saat membangun restoran ini, dan mungkin ya bisa sekalian dikasih tipsnya. Kalau penyesalan mendalam sih nggak ada sih ya Kak ya. Cuman kalau nyesalnya sih kenapa nggak daftar dari awal gitu di GoFood. Karena dulu agak telat saya waktu itu daftar pada saat, karena awal mulanya juga saya mulai nggak langsung daftar Kak. Jadi waktu mulai bisnis ini itu nggak langsung saya daftarin di aplikasi GoFood. Jadi kita mulai dengan reguler lah ya, artinya offline. Nah, cuman seiring waktu memang banyak
dinamika yang saya alami khususnya di bidang kuliner ini, di usaha ini kan, karena memang saya nggak punya pengalaman di bidang itu kan. Oke. Jadi banyak trial and error dari segi konsepnya, dan saya rajin untuk berbelanja nih ke kompetitor gitu ya. Artinya yang Oke. sejenis. Dari situ saya banyak ambil ilmu, artinya saya coba amati, tiru gitu, terus modifikasi. Jadi teman-teman tuh yang jual makanan produk sejenis tuh seperti apa sih gitu, dengan harga yang sekian, sampai kami tuh seperti apa, sampai kita tuh seperti apa gitu kan. Nah dari situ saya mulai banyak artinya pembenahan dari produk pribadi. Dari situ saya mulai mencari poin-poin yang lebih dari yang lain gitu. Artinya pada saat kita satu langkah atau dua langkah di depan produk lain, saya pastikan konsumen pasti beli produk kita. Gitu. Jadi itu sih yang saya lakukan di awal gitu. Tapi memang berarti penting ya, teman-teman tuh terkadang suka melupakan unsur dasar marketing yang paling basic banget adalah memang harus penelitian. Itu penting sekali, jadi observasi, survei lah secara sederhana. Bahkan tidak sungkan loh dilakukan sama Mas Gilang sendiri untuk icip kompetitor untuk mengetahui ya seperti apa. Dan ya tadi aku balikin lagi, teknik paling basic dan paling dasar, mungkin kalau memang teman-teman awam tentang teknik pemasaran paling dasar, itu adalah ilmu ATM tadi, amati, tiru, dan kemudian dimodifikasi tentunya dengan identitas dari produk khasnya kita itu seperti apa. Dari sekian banyak resto, gimana caranya orang mau ya mampir ke resto kita? Hanya untuk melihat-lihat aja. Bener-bener setelah ayam bakar Raden masuk di aplikasi GoFood, itu meningkatkan visibilitas sangat tinggi. Ya udah ayo, saya gabung GoFood, terus gue harus ngapain nih, bingung.